Tidaklah apa yang kamu berikan kepada orang tuamu kecuali pasti diganti oleh Allah dengan ganti yang jauh lebih besar. Dan kita harus mengimani dan yakin. Itulah harga iman. Mengimani. Walaupun secara logika kita belum ketemu dengan apa yang kita imani. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah keberkahan pada setiap ilmu yang kita kaji. Semoga pula kita selalu diberikan oleh Allah anugerah persaudaraan yang ada di antara hati kita. Ini merupakan waktu dan tahun-tahun lumayan berat karena kita akan memasuki tahun-tahun politik. Apapun pilihan dan siapapun pilihan yang ada di dalam hati kita, semoga ini tidak menjadikan meranggas persaudaraan di antara kita dan tidak menghilangkan kekeluargaan di antara sesama orang yang beriman. Perbedaan itu wajar, tetapi perbedaan itu menjadi musibah ketika akhirnya menyebabkan pertikaian. Apapun pilihan yang kita miliki, semoga kita tetap menjaga sebuah komitmen kewajiban kita kepada saudara kita. Karena sesungguhnya iman itu merupakan mahar bagi orang yang beriman untuk saling mencintai di antara sesama saudara-saudara yang lainnya. Semoga tahun-tahun politik ini tidak menjadikan kita gampang untuk menumpahkan kehormatan seorang mukmin, walaupun mungkin terkadang pilihan yang dia miliki tidak sama dengan pilihan kita. Tentunya tadi pagi saya menyampaikan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wa ma'adham hadhil wa ma'adhamu hurmatuka ya Ka'bah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan betapa besarnya keagungan Ka'bah dan betapa besarnya keagungan yang dimiliki olehnya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya hurmatul mukmin a'dham min hurmatika. Sesungguhnya kehormatan seorang mukmin itu jauh lebih besar daripada kehormatan wahai Ka'bah. Tentunya kita paham betul. Kehormatan Ka'bah itu tidak kita nafikan dan tidak mungkin kita ingkari dan pungkiri. Siapapun yang ingin menghancurkan Ka'bah, seluruh kaum muslimin dari timur ke barat siap untuk membela kehormatan Ka'bah. Siapapun yang ingin merobohkan Ka'bah akan berhadapan dengan miliaran manusia muslim di seluruh dunia. Tapi walaupun kita tahu betapa besarnya kehormatan Ka'bah, ternyata Rasulullah menyampaikan kepada kita untuk menjadi sebuah kesadaran bahwasanya hurmatul mukmin a'dham min hurmatika. Sesungguhnya kehormatan seorang mukmin itu dikatakan oleh Rasulullah lebih tinggi daripada kehormatan Ka'bah. Untuk memberi makna kepada kita, apapun yang sudah menyangkut kehormatan seorang mukmin yang beriman kepada Allah, jangan gampang menghancurkannya sebelum nanti kita akan berhadapan dengan dosa yang besar, yaitu menodai kehormatan orang yang beriman. Semoga tahun-tahun politik ini kita lewati dalam kondisi yang aman untuk negeri yang kita cintai. Kita tetap saling bersaudara, kita tetap saling mencintai walaupun mungkin kita memiliki jatuh pilihan yang berbeda. Semoga perbedaan tidak menjadi permusuhan, semoga setiap perbedaan tidak menjadi sebab pertikaian. Karena tentunya kita harus ingat, siapapun yang terpilih nantinya, walaupun kita terus berdoa semoga yang terpilih itu adalah yang terbaik, tapi siapapun yang terpilih, bagaimanapun, yang mensolati kita, yang mendoakan kita adalah orang yang kenal dengan kita, yang menjadi tetangga kita, yang menjadi teman pekerjaan kita, dan teman profesi kita. Maka inilah yang menjadikan kita harus paham betapa kita harus betul-betul menjaga kehormatan teman-teman kita, tetangga kita. Bagaimanapun merekalah yang akan repot dengan wafatnya kita. Dan merekalah yang kelak mensolati kita. Dan merekalah yang kelak akan bersaksi di hadapan Allah atas apa yang ada pada kehidupan kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, antum syuhadaullahi fil ardi. Kalian itu adalah hamba-hamba Allah di atas, kalian itu saksi-saksi Allah di atas muka bumi ini. Dan itu bisa jadi adalah tetangga kita, bisa jadi adalah teman satu profesi kita yang terus membersamai kita. Dan kita pingin supaya kita disaksikan oleh mereka dalam kondisi yang baik karena mereka adalah saksi Allah di atas muka bumi. Ini yang menjadi harapan kita. Semoga ilmu yang kita pelajari semakin menjadikan kita berkah, tidak menikmati permusuhan kecuali kita berusaha untuk mengislah. Tidak menikmati permusuhan kecuali kita berusaha meminimalisir permusuhan itu. Supaya kalimat Allah menjadi kalimat yang dinikmati oleh setiap hamba yang beriman, yang berjalan menuju kepada Allah dengan ragam latar belakang manusia yang berbeda-beda. Alhamdulillah,
Tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas apapun yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita termasuk orang yang pandai bersyukur, bukan hanya pada anugerah dan karunia yang banyak, tapi kita semoga menjadi hamba yang bersyukur pada setiap karunia, walaupun karunia itu hanyalah sejengkal ataupun sejumput yang datang pada kehidupan kita. Syukur yang istimewa, bukan syukur pada sesuatu yang banyak. Kalau kita bersyukur melihat mobil kita, biasa. Bukankah memang mobil kita harusnya menjadikan kita bersyukur? Kalau kita bersyukur ada rumah kita yang besar, ya lumrah. Bukankah rumah yang besar itu harusnya betul disikapi dengan bersyukur? Tapi syukur yang sangat teristimewa itu adalah syukur. Ketika syukur itu pada satu karunia yang tampaknya remeh di mata kita, tetapi kita mampu memberikan kesyukuran penuh sukacita, walaupun yang kita dapatkan hanyalah kecil dari apa yang Allah berikan kepada kita. Inilah yang dimaksudkan dengan perkataan Ali bin Abi Thalib, al-qana'atu bil qalil. Qanaah terhadap perkara yang sedikit itu tidak akan terjadi sampai kita mensyukuri yang sedikit yang Allah berikan kepada kita. Kalau bersyukur pada rekening yang jumlahnya 2 miliar lumrah. Tapi kalau kita bersyukur atas uang 1.000 yang ada di kantong kita, itu baru istimewa. Kalau kita bersyukur pada mobil itu biasa, tapi kalau kita bersyukur atas teh manis yang kita nikmati di waktu pagi, itulah yang istimewa. Karena sesungguhnya bangunan syukur tidak akan pernah terwujud pada kehidupan kita sampai kita mampu mensyukuri pada sesuatu yang sedikit. Man yashkuril qalil yashkurul kasir. Siapapun yang mensyukuri sesuatu yang sedikit, kata para ahlul hikmah, dialah yang mampu mensyukuri perkara yang besar dengan benar. Semoga Allah menuntun hati kita untuk bersyukur kepadanya dalam setiap urusan kehidupan kita. Amin insyaallah. We never knew a love like this before. When you leave it in Allah's plan, He can take you to places you never know. So we leave it all in His hands. He brought me light when I couldn't see, and my deen was incomplete. But that all changed when I met you to complete half my deen. Barakallah, it's all from above, from the moments that we share. Barakallah, we've come this far, then in Jannah we will share. Barakallah, it's all from above, from the moments that we share. Barakallah, we've come this far, then in Jannah we will share. I will always be there for you, no matter what will be. I know Allah is there for us. His love will always be here. He brought us light when we couldn't see, and our deen was incomplete. Now that's all changed. Now we have each other, completed half our deen. There is a reason why we catch feelings, and our feet haven't touched the ground. Cause I got you and you got me, completing half our deen. Kita pada kesempatan hari ini akan meneruskan tentang bagaimana kita menjadi seorang muslim yang hebat yang memiliki karakter. Karakter itu merupakan perkara besar pada kehidupan kita, dan tentunya sunnah itu bukan hanya mengajarkan kita tentang fikih, tapi Islam itu mengajarkan bagaimana kita memiliki karakter-karakter hebat pada kehidupan kita. Karena sesungguhnya sunnah bukan mengajari tentang masalah bagaimana kita mendapatkan pahala, tapi Islam itu membentuk seorang muslim bagaimana seorang mukmin itu memiliki karakter hebat pada kehidupan. Makanya tidak salah kalau kita menjumpai ada orang-orang barat itu mengatakan, if you lose your money, you lose nothing. If you lose your health, you lose something. But if you lose your character, you lose everything. Makanya kita mendapati orang barat itu mengatakan kalau kamu kehilangan uang, kamu tidak kehilangan apa-apa. Kalau kamu kehilangan kesehatan, ya kamu kehilangan sesuatu. Tapi kalau kehilangan karaktermu, maka sesungguhnya kamu kehilangan apapun dalam hidupmu. Ini pula yang akhirnya menjadikan kita faham. Abu Sufyan, salah satu gembong orang musyrik sebelum masuk Islam, tidaklah beliau mengenal kaum muslimin, para sahabat, kecuali karena karakternya. Dan tidaklah Rasulullah itu dikenal kecuali karena karakternya yang istimewa. Yang itulah yang menjadikan kita harus faham
Menjadi muslim itu bukan hanya menjadi muslim apa adanya, menjadi muslim itu tidak hanya menjadi muslim ala kadarnya, tapi bagaimana menjadi muslim itu memiliki karakter dalam kehidupan, di mana karakter itulah yang akan menghidupkan kehidupan mereka pada setiap perjalanan hidupnya. Makanya kita menjumpai bagaimana Islam itu selalu membangun karakter-karakter istimewa pada kehidupan kita. Karakter pemaaf dibangun oleh Islam. Karakter yang ridho dan damai dengan setiap episode yang pahit dan manis, supaya kita senantiasa ridho terhadap pemberian takdir yang Allah perjalankan pada kehidupan kita, dibangun oleh Islam dan dibangun oleh sunnah. Itu menunjukkan kepada kita betapa luar biasanya karakter dalam kehidupan seorang mukmin. Nah, kita ini membahas kitab, ya, satu kitab yang luar biasa, yaitu adalah bagaimana kita menjadi muslim hebat. Ya, dalam kitab itu kita mendapati diambil dari satu rujukan, yaitu adalah ulul himmah, yaitu tekad yang tinggi. Kita tentunya harus paham apa sih jalan yang harus kita perhatikan, anak tangga yang harus kita perhatikan dengan waspada dan seksama, supaya mampu menjadikan kita memiliki karakter yang kuat dalam kehidupan kita, supaya karakter itu menempel pada diri kita dan memberikan jalan keselamatan pada kehidupan di dunia dan kelapangan pada urusan akhirat kita. Dan salah satunya yang sedang kita bahas adalah bagaimana salah satu karakter seorang muslim, bagaimana mereka tidak akan pernah hebat kehidupannya sampai mereka hebat memperlakukan orang tuanya dengan sebaik-baik interaksi, dengan prioritas kewajiban yang mereka berikan kepada orang tuanya di dalam memberikan takzim, karena kehebatan seseorang anak tidak akan pernah terjadi dalam hidupnya sampai dia hebat di dalam berbakti kepada orang tua. Ini yang kita harus perhatikan, yang belum selesai pembahasan kita. Makanya kita mendapati di dalam surat Maryam ayat yang ke-32, wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Makanya kita mendapati dan kita menjumpai bagaimana Allah itu menyampaikan perkataan Nabi Isa alaihi salam, wa barram biwalidati, karena aku berbuat baik kepada ibuku. Disebutkan kata ibu karena prioritas tanpa menafikan berbuat baik kepada bapak, tapi kan Nabi Isa karena ibunya, beliau tidak memiliki bapak. Wa barram biwalidati, karena aku berbuat baik kepada ibuku, walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Maka Allah tidak menjadikan aku menjadi orang yang kasar dan tidak menjadikan aku orang yang celaka. Disitulah kita akhirnya dapat bahwasanya orang yang berbuat baik kepada ibunya mendapatkan garansi dua secara istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sendiri yang mengabadikan garansi itu. Perkataan garansi itu tidak diwakilkan Allah kepada baginda Nabi Muhammad, tetapi langsung difirmankan oleh Allah di dalam surat Maryam ayat yang ke-32. Karena berbuat baik kepada orang tua itu akan mendapatkan dua perkara besar. Hatimu tidak kasar, dan hatimu dan hidupmu tidak akan celaka, dan jaminan Allah itu tidak pernah salah. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya memperhatikan. Berarti kalau kita menilik pada ayat 32 surat Maryam, kalau ada perkara-perkara yang berantakan pada kehidupan kita, mungkin berantakan kehidupan kita dimulai dari kita berantakan ketika kita memperlakukan orang tua. Tidak rapinya kehidupan kita dengan berbagai macam problematika silih berganti yang tidak selesai-selesai. Setiap problematika ketika kita selesai datang lagi yang baru, sebagaimana gali lubang tutup lubang. Mungkin tidak rapinya kehidupan kita ya disebabkan karena kita tidak pernah rapi hubungan kita dengan orang tua. Dan berbagai macam kemelut yang terjadi dalam setiap kehidupan kita ya terjadi karena kemelut kita bersama dengan orang tua kita, dan kita tidak pernah segera untuk mengobati bagaimana hubungan kita dengan orang tua yang menyebabkan tidak terobatinya penyakit ini pada kehidupan kita, menyebabkan penyakit-penyakit ini tidak pernah hilang di dalam kehidupan sampai kita terus mendapatkan masalah dalam kehidupan kita. Makanya betul kalau kata Rasulullah mengatakan dalam riwayat Muslim, kebaikan yang Allah balas dua kali, kebaikan kepada orang tua. Di dunia dibalas, di akhirat dibalas. Sebagaimana dosa yang dibalas oleh Allah dua kali, yaitu adalah dosa kita kepada orang tua. Di dunia dibalas, di akhiratnya pun dibalas. Dan ini harusnya menjadikan kita merenung bahwasanya salah satu faktor kesuksesan yang mungkin tidak pernah dibahas dalam ekonomi makro ataupun mikro, dan mungkin tidak pernah dibahas oleh para pebisnis yang berkiblat kepada paham materialisme dan kapitalisme, yaitu adalah kesuksesan kita dimulai
ketika ridho ibu kita dan bapak kita pada kehidupan kita, dan kesulitan kita, walaupun kita pinter, walaupun kita IQ-nya brilian, walaupun kita punya circle dan link yang luar biasa, tapi kalau kita tidak rapi hubungan kita dengan orang tua, tidak akan pernah apapun kelebihan yang kita miliki menjadikan kita mendapatkan keistimewaan dalam hidup. Camkan ini, kata para ulama. Makanya Masya Allah ya, sampai kita menjumpai betapa besarnya pengaruh bagaimana kita berbuat dan bermuamalah kepada orang tua itu bukan hanya kembali feedbacknya kepada kita. Loh, sampai feedbacknya sama anak pun dijadikan oleh Allah, anak dicetak olehnya. Allah mencetak anak kita sebagaimana muamalah dan interaksi kita bersama dengan orang tua kita. Makanya kita mendapati man waqara walidayhi razaqahullahu waladan yuwakkiruhu wa man lam yuwakkiruhu wa man lam yuwakkiruhu ya wa man lam yuwakkirhu. Barang siapa yang dia tidak menghormati orang tuanya, razaqahullahu waladan lam yuwakkirhu. Barang siapa yang dia tidak menghormati orang tuanya, maka Allah memberikan anak yang tidak menghormati dirinya. Sebagaimana ketika dia menghormati orang tuanya, dia akan mendapatkan anak yang menghormatinya. Persis. Dan itu menunjukkan kepada kita tambahan-tambahan bukti di lapangan. Bahwasanya luar biasa bagaimana posisi kita ketika berbakti kepada orang tua dan bagaimana parahnya kehidupan kita ketika tidak berbakti kepada orang tua. Karakter sehebat apapun, tapi tidak tunduk kepada orang tua. Tidak ada manfaatnya karakter itu. Keistimewaan apapun ketika dia ternyata merendahkan orang tuanya. Tidak ada yang istimewa. Karena pasti rusak karakter itu. Apabila disertai dengan minusnya, muamalah dan birrul walidain dirinya kepada orang tua. Sekarang setelah kita mengingatkan kembali tentang betapa besarnya hajat orang mukmin yang berkarakter hebat, bahwasanya mereka harus memuliakan orang tua mereka, pertanyaan kita adalah bagaimana kita berbakti kepada orang tua. Kita sudah membahas apa sebab yang menjadikan manusia tidak bisa berbakti kepada orang tua. Kita membahas kelanjutannya, apa yang memaknai definisi dari birrul walidain, karena berbakti kepada orang tua sudah sering kita dengarkan dari berbagai macam forum dan majelis. Pertanyaan kita adalah mengaktualisasi birrul walidain itu bagaimana pada kehidupan kita? Memberi makna pada kehidupan berbakti kepada orang tua itu bagaimana? Dan inilah yang menjadi pembahasan kita. Karena sesungguhnya sebagian orang atau sebagian besar orang hari ini, sebagian besar orang hari ini menganggap bahwasannya birrul walidain itu hanyalah diwakili dengan uang dan nominal yang dia transfer di akhir bulan untuk mencukupi kebutuhan bapak dan ibunya di masa senja di rumah mereka. Lalu mereka sudah mewakilkan birrul walidain itu dengan uang yang mereka berikan dan uang yang mereka wakilkan ketika mereka transferkan. Tentunya memang hal semacam ini betul, tapi tidak sepenuhnya benar. Kalaulah kita mengartikan birrul walidain hanyalah segepok uang yang kita berikan dan nominal yang kita transferkan kepada orang tua kita, maaf ya, banyak orang kafir yang mereka juga memberikan hadiah uang kepada orang tuanya. Banyak orang yang kufur kepada Allah mencukupi finansial kebutuhan orang tuanya di masa senja. Tapi tentunya kita di sini paham, bukan itu maknanya satu-satunya dalam birrul walidain. Dan inilah yang menjadi pembahasan penting untuk kita. Kemarin kita sudah menyampaikan, salah satu di antara makna yang kita harus mengerti kalau kita birrul walidain kepada orang tua kita adalah yang pertama, bagaimana kita mensolihkan diri kita. Kita mentaatkan diri kita karena sesungguhnya tidak ada hadiah dan tidak ada anugerah terindah dari seorang anak yang dia berikan kepada orang tuanya kecuali adalah kesolihan dan ketaatan anak. Karena ketaatan dan anak itu melebihi hadiah apapun yang diberikan oleh seorang anak kepada bapak dan ibunya. Kalau anak memberikan handphone kepada ibunya, itu perbuatan sangat mulia. Tapi bagaimanapun handphone itu akan hilang seiring dengan waktu, mungkin akan rusak seiring dengan waktu. Kalau ada seorang anak memberikan mobil kepada orang tuanya itu merupakan hal yang mulia. Tapi seiring dengan waktu mobil itu pun akan rusak, digerogoti oleh waktu yang terus berjalan. Tapi ingat, kalau ada seorang anak
belum bisa memberikan hadiah handphone, belum bisa memberikan hadiah mobil kepada orang tuanya. Tapi dia taat kepada Allah, dia melaksanakan setiap perintah Allah, dia merespon setiap larangan-larangan yang Allah sampaikan dan komitmen memberikan komitmennya kepada sunnah. Dia taat, dia sholat, dia menutup aurat, dia menolak suap, dia tidak mau makan dari riba. Maka walaupun itu tidak langsung, hadiah itu dirasakan oleh orang tua, tapi itulah perkara yang akan betul-betul melapangkan urusan orang tuanya di alam barzah ketika orang tua itu meninggal, dan itu menjadi sebab keberkahan orang tuanya di masa tua ketika meninggalkan keturunan yang sujud dan taat kepada Rabb-nya. Dan itu lebih besar daripada hadiah mobil dan rumah. Hadiah mobil dan rumah bisa rusak, tapi hadiah ketaatan tidak akan pernah bergeser dan tidak akan pernah rusak. Mobil dan rumah yang kita berikan belum tentu menjadi sebab syafaat. Tapi kalau ada anak itu sholih, anak itu taat, di waktu muda dia menjaga dari perkara yang haram, ketika di waktu belia dia sudah setia melaksanakan ketaatan, maka sesungguhnya anak itu akan memberikan. Sebab Allah melindungi orang tuanya karena mereka telah memenuhi kewajibannya untuk mendidik anak itu sholih, dan kelak dalam kehidupan di akhirat bisa jadi anaknya yang akan memasukkan orang tuanya ke surga dengan izin Allah ketika anak itu memberi syafaat kepada orang tua, sebagaimana yang ada di dalam riwayat Muslim. Nah, inilah yang menjadikan kita faham. Kalau ada di antara kita orang tuanya sudah meninggal, ada di antara kita orang tuanya belum meninggal tapi kita belum bisa ngasih apa-apa, kita belum bisa ngasih haji furoda, kita belum bisa memberikan kepadanya jalan-jalan untuk silaturahmi ke banyak saudara yang bertebaran di Indonesia. Kita belum bisa memberikan hadiah rumah untuknya ketika orang tua kita masih ngontrak. Tidak usah sedih. Ada hadiah yang jauh lebih besar dan lebih dahsyat daripada itu semuanya. Kesolihan dan ketaatan yang kamu lakukan itu jauh lebih berharga. Ada seorang ulama besar ditanya. Ada seseorang memberikan hadiah haji untuk orang tuanya. Tapi anaknya setelah memberikan hadiah haji, anaknya tetap bermaksiat, anaknya tetap berdosa, anaknya tetap melakukan perkara yang tidak bermanfaat. Mungkin membuat konten-konten yang sifatnya justru memberi madarat dan dosa bagi banyak orang. Tapi dia memberikan hadiah haji untuk orang tuanya. Ada lagi satu, ada anak ingin memberikan hadiah haji kepada orang tuanya, tapi tidak mampu karena belum mendapatkan finansial. Tapi anaknya taat, anaknya menutup aurat, anaknya datang ke masjid, dan lain sebagainya. Mana yang paling afdal? Ulama ini menjawab, yang kedua lebih afdal daripada yang pertama. Kenapa? Niatnya dia menghajikan orang tuanya, sudah mendapatkan pahala haji untuk orang tuanya, insya Allah. Yang kedua bisa jadi memang rezeki anak itu tidak diberikan Allah sekarang. Tapi bisa jadi nanti ketika orang tuanya wafat, Allah tiba-tiba mudah bagi Allah menjadikan anak itu sukses. Lalu anak itu bisa membadalkan haji orang tuanya. Tapi yang jelas, ketaatan dia kepada Allah, itulah yang justru akan dibanggakan orang tuanya ketika orang tuanya balik kepada Allah. Tidak ada orang tua yang membanggakan harta anaknya kalau sudah mati. Kenapa? Dunia mudbirah, karena dunia itu sudah ditinggalkan, tidak ada lagi dibanggakan dalam urusan dunia. Kalau sudah di hadapan Allah, yang dibanggakan urusan akhirat. Ya, wal akhiratu muqbilah, dan akhirat itu datang. Maka yang dibanggakan orang tua kalau mereka balik ke alam barzah menghadap ke akhirat, yang dibanggakan yang urusan akhirat. Anak saya sudah sholat di masjid, anak saya sudah taat, anak saya tidak mau memegang non mahram yang bukan mahramnya. Anak saya melazimi setiap perintah sunnahmu. Itulah yang dibanggakan. Dan itulah birrul walidain. Puncak dari ekosistem birrul walidain itu terletak bagaimana kita mensolihkan diri kita. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu adalah senantiasa mendoakan setiap waktunya. Terutama di waktu-waktu yang mustajab. Apapun tulisan kita tentang orang tua, tidak akan nyampe. Saya nulis memori saya tentang orang tua di feed Instagram, tidak akan nyampe tulisan saya kepada orang tua saya. Ada seorang anak ditinggalkan ibunya menangis, meraung-raung, berteriak gitu. Tidak akan sampai teriakan itu kepada orang tuanya. Tapi ketika ada seorang hamba dari seorang anak, ketika dia berdoa, salah satunya menggunakan surat Ibrahim 41, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minin yauma yakumul hisab. Doa yang lirih justru nembus, melewati dua dimensi, nyampe kepada orang tuanya. Dan itu merupakan birrul walidain.
Makanya akhirnya setiap anak ketika dia tahu bahwasanya doa itu memiliki keistimewaan yang besar, maka yang kedua ini berkaitan pada poin yang pertama, harus disolehkan dulu. Karena doa terpengaruh dengan dosa dan kesolihan manusia. Semakin solih, semakin mustajab doanya. Semakin berdosa, semakin sulit doa itu mustajab. Karena doa terhalang oleh maksiat sebagaimana kabut menghalangi mentari. Makanya yang kedua, mendoakan. Tapi dari kondisi anak yang solih. Tidak setiap doanya anak nyampe kepada orang tua. Sampai anak itu berusaha mendisiplinkan dirinya untuk meninggalkan berbagai macam perkara dosa dan maksiat. Kalau anaknya sudah mendisiplinkan dirinya dengan dosa dan maksiat, maka sesungguhnya doanya itu akan nyampe. Makanya maaf ya, waladun solihun yad'ulahu. Nabi itu bersabda, setiap anak Adam mati, semuanya terputus kecuali 3 perkara. Yang disebutkan Nabi salah satunya, anakmu yang solih yang mendoakan orang tuanya. Nabi tidak menyebutkan anak, tapi menyebutkan anak yang solih mendoakan orang tuanya. Berarti anaknya harus solih, baru doanya nyampe kepada orang tua. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam arti birrul walidain yang kita berikan itu adalah bagaimana yang ketiga, ketika kita birrul walidain adalah memberikan yang terbaik. Tidak gampang menolak permintaannya, tidak gampang memberikan tidak gampang untuk berkilah dari setiap harapannya. Tapi kita berusaha untuk memberikan yang terbaik. Selama kita mampu, kita berikan yang terbaik. Jangan cepat-cepat mengatakan saya tidak bisa. Jangan cepat-cepat mengatakan saya tidak mampu, Pak, kalau begitu. Jangan cepat mengatakan itu. Dan sesungguhnya arti birrul walidain adalah mengarahkan segala upaya kita untuk memberikan apa yang dia mau. Selama kemauannya, keinginannya, dan harapannya tidak bertabrakan dengan kitabullah dan sunnah, maka memenuhi setiap permintaannya itu merupakan bentuk dari birrul walidain yang dinilai langsung oleh Allah dan diganjar langsung oleh Allah. Kita tentunya masih ingat bukan apa yang kita sampaikan pekan lalu. Bahwasanya kita mendapati kisahnya Uwais Al-Qarni. Yang unik dari Uwais Al-Qarni adalah salah satu di antara episode hidupnya ketika ibunya yang sudah lumpuh berkata kepada Uwais Al-Qarni, saya ingin haji. Padahal beliau lumpuh. Padahal beliau tinggal di Yaman. Haji ada di Mekah. Perjalanan terbentang 1119 km kurang lebihnya. Maka Masya Allah ketika Uwais Al-Qarni mendapati permintaan ibunya, maka beliau tidak langsung memberi udzur. Langsung beliau menyatakan tidak mampu. Dia tidak mengatakan, ya ibu kamu sudah lumpuh, tidak ada kewajiban haji. Sesungguhnya haji itu walillahi ala nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Haji itu diwajibkan bagi yang mampu. Salah satunya makna mampu adalah mampu perjalanan. Kamu tuh sudah nggak mampu, sudah nggak usah. Nggak itu kalimat yang diucapkan oleh Uwais Al-Qarni. Lihat bagaimana baktinya Uwais Al-Qarni. Ya. Semoga Allah ngampuni kita ya atas seringnya kita berkilah sama permintaan orang tua kita. Uwais Al-Qarni pada saat itu langsung beliau ke belakang, beliau langsung kemudian naik turun bukit, naik turun bukit, naik turun bukit beliau setiap waktunya beliau. Beliau naik turun bukit untuk menjadikan beliau itu berlatih. Bukan hanya naik turun bukit, bahkan beliau pun mengambil anak sapi. Dia ngambil anak sapi, dia bawa itu anak sapi turun bukit sampai berbulan-bulan. Sampai otot masanya terbentuk. Ketika sudah merasa kuat, barulah dia berkata sama ibunya, ayo ibu kita haji. Digendonglah ibunya. Siang begitu terik, malam begitu dingin. Perjalanan terbentang 1119 km, bolak-balik berarti hampir 2.300 kilometer yang harus ditempuh. Dan itu dilakukan oleh beliau dengan menggendong tanpa sama sekali. Beliau bisa menyewa orang-orang yang mampu menjadi menandu ibunya. Karena beliau dalam kondisi miskin. Dan itu dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Insight yang kita dapatkan dari kisahnya Uwais Al-Qarni, walaupun ini luar biasa, memberikan kepada kita sebuah faedah penting. Birrul walidain itu tidak sederhana. Sampai kita memberikan yang terbaik. Tanpa kita gampang untuk memberikan excuse ataupun pengecualian ketika orang tua kita sudah minta.
Kadang-kadang kita itu kalau berbakti sama orang tua, semoga Allah ampuni kita. Kadang-kadang kita tuh suka sekali cepat beralasan, udahlah Pak, nggak wajib kok. Udahlah Bu, nggak usah gitu. Udahlah kita itu insya Allah dimaafkan sama Allah. Begitu cepat kita menyatakan alasan kita. Dan itu belum menunjukkan arti kok. Belum menunjukkan bagaimana birrul walidain yang seharusnya. Belum menunjukkan arti birrul walidain yang seharusnya. Ya. Kita juga mendapati sebuah kisah. Bagaimana ada 3 pemuda yang terjebak di dalam gua lalu tertutup dengan sebuah batu yang besar yang menutupi mulut gua. Yang menarik adalah ketiga-tiga pemuda ini sepakat untuk menyebutkan amal mereka. Supaya mereka berdoa dan Allah menggeser batu besar yang menutupi mulut gua. Maka mereka berdoa. Salah satunya yang unik yang ada kaitannya dengan birrul walidain. Ada salah satunya yang berkata kepada Allah, "Ya Allah, saya ini adalah seseorang yang mencari kayu dan ranting di pinggir hutan. Saya punya kebiasaan, saya selalu memberikan air susu kepada ibu dan bapakku sebelum aku memberikan air susu. Sebelum aku memberikan air susu kepada anak-anakku dan keluargaku. Nah, satu malam aku mendapati bagaimana aku terlambat aku balik pulang karena aku terlalu masuk ke dalam hutan. Aku balik ketika orang tuaku sudah tidur. Lalu aku pegang itu, air susu itu. Lalu aku tunggu orang tuaku bangun dari tidurnya. Walaupun anak-anakku merengek, menangis meminta air susu itu, aku tidak mau berikan air susu ini sampai aku minumkan dulu kepada orang tuaku. Anak-anakku sampai sepanjang malam nangis. Ketika menjelang pagi, barulah orang tuaku bangun. Aku minumkan air susu itu dan aku baru minumkan kepada anak-anak. Masya Allah ya. Kadang-kadang logika orang kalau sudah betul-betul memprioritaskan orang tua, logika mereka itu tidak bisa dipahami sama mereka yang tidak memiliki logika tentang berbakti kepada orang tua. Kalau kita, mungkin sebagian dari kita mengatakan, apa sih susahnya ngasih air susu dulu sama anak? Nanti baru setelah itu kasihkan kepada orang tuanya. Simple, gak usah dibuat rumit, tidak usah dibuat ribet. Mungkin sebagian dari kita berkomentar semacam itu. Ya, kan kita hidup pada zaman orang itu gampang komen tanpa memikirkan di balik setiap komennya. Tapi ternyata Rasulullah menyampaikan hadis itu mengatakan bahwasanya laki-laki itu rela memegang air susunya sepanjang malam supaya bisa memberikan air susu itu kepada orang tuanya terlebih dahulu sebelum memberikan kepada anak. Dan ternyata itu didengar oleh Allah, disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah sampai Allah menggeser batu itu sedikit sebelum ketiga-tiganya akhirnya diselamatkan oleh Allah dari goa itu. Kadang-kadang itulah yang menjadikan kita berbakti kepada orang tua itu terkadang mengorbankan zona nyaman kita selaku anak. Karena kita harus memenuhi apa yang mereka inginkan dan kita tidak. Dan kita jangan sampai gampang-gampang memberikan udzur atas ketidakmampuan kita. Padahal kita belum berusaha. Maka tidak akan dikatakan birrul walidain sampai usaha betul-betul kita peras untuk kita berikan kepada orang tua, lalu akhirnya orang tua mendapatkan apa yang mereka inginkan selama keinginan mereka tidak bertentangan dengan syariat, maka itulah arti dari birrul walidain. Nah, kadang-kadang banyak comfort zone yang harus kita korbankan. Tapi itulah konsekuensi logisnya. Gak main-main, makanya berbakti kepada orang tua itu pintu tengahnya surga. Mim ausati babil jannah. Pintu tengahnya surga dan pintu tengah itu artinya yang paling indah. Pintu tengah itu artinya yang paling indah. Berarti akhirnya ada main-main di situ. Dan ketika kita mendapati bahwasanya orang tua itu merupakan pintu tengahnya surga. Orang tua itu kalau dia dikatakan oleh Nabi sebagai pintu tengahnya surga berarti ya konsekuensinya tidak ringan. Apakah jalan surga itu jalan yang lempeng dan gampang? Bukan, dia jalan yang berliku dan terjal. Apakah jalan ke surga itu berkarpetkan karpet merah permadani atau penuh dengan duri? Penuh dengan duri, dan salah satunya itu yang kita dapatkan ketika kita memberikan kepada orang tua kita. Dan itu yang ketiga.
Yang keempat, di antara bentuk birrul walidain yang terbaik itu adalah ketika kita senantiasa menjadi temannya. Menjadi temannya, mendengarkan apa yang dikisahkan, mendengarkan apa yang dikeluhkan, mendengarkan dengan lapang dari apa yang diceritakan, walaupun itu bisa berulang-ulang, diulang kembali karena sebab lupanya mereka dan pikunnya mereka untuk menceritakan peristiwa yang sudah diceritakan diulang-ulang kembali. Para ulama mengatakan, banyak orang yang mampu memberikan nafkah kepada orang tuanya, mampu memberikan harta kepada orang tuanya. Tapi belum tentu setiap orang itu ketika dia memberikan nafkah, uangnya, nominalnya yang dia berikan kepada orang tuanya, tapi belum tentu dia mampu untuk menjadi teman pembicaraan orang tuanya. Dan berapa banyak anak bosan mendengarkan kisah yang sama dari orang tuanya, padahal orang tuanya tidak pernah bosan. Orang tuanya dulunya tidak pernah bosan mendengarkan celotehan dia di waktu kecil dan selalu mengulang pertanyaan yang sama. Dan orang tua kita tidak pernah bosan untuk menjawab satu persatu pertanyaan yang kita miliki di waktu kecil. Makanya ada kata-kata yang sangat indah. Tidaklah kita berbakti kepada orang tua sampai sabarnya kita menghadapi mereka sebagaimana sabarnya mereka dulu ketika mendidik kita di waktu kecil. Masya Allah, masih beruntung sekali kalian kalau masih ditemani. Jadi di situ kita mendapatkan tidak akan lurus, tidak akan tegak. Birrul walidain manusia tidak akan tegak birrul walidain, tidak akan tegak birrul walidain manusia kepada orang tuanya sampai sabarnya anak kepada orang tua di masa senja sebagaimana sabarnya seorang bapak dan ibu ketika mendidik anak. Makanya tidak mengherankan kalau balasannya itu langsung surga. Makanya tidak mengherankan kalau orang yang gagal mendapatkan surga ketika mendapati orang tuanya ketika tua didoakan celaka oleh malaikat. Ragima anfuh. Man adraka abawaihi ingdal kibari falam yadkhulil jannah. Celaka sekali. Celaka betul. Siapa yang celaka itu? Orang yang diberikan kesempatan menjumpai bapak dan ibunya di masa senja dan di masa tua. Tapi justru anaknya tidak bisa masuk surga. Padahal mendapatkan kesempatan berjumpa dengan orang tua di masa senja. Itu merupakan hal yang paling gampang untuk memasukkan manusia ke dalam rahmat dan surganya Allah. Kok sampai manusia tidak bisa mengambil jalan itu tuh kebangetan sekali. Saking kebangetannya ketika melampaui batas, para malaikat mendoakan celaka Muhammad kalau ada umatmu yang semacam itu. Maka akhirnya menemani mereka. Jangan siksa mereka dengan ruang kerinduan. Jangan paksa mereka, jangan siksa mereka dengan kesibukan kita, dengan media sosial. Jangan siksa mereka dengan berbagai macam hal yang selalu menyibukkan kita dari hobi-hobi kita. Yang sampai akhirnya menjadikan kita lupa ada orang tua yang menunggu kita untuk mendengarkan kisah-kisah yang mereka ingin tuangkan sebelum mereka berpulang kepada Allah. Mereka itu pengen pulang. Mungkin banyak orang tua juga tidak mau untuk ngerepotin anak. Berapa banyak orang tua sering berkata, saya lebih baik nanti kalau saya tua, saya nggak mau ngerepotin anak saya. Berapa banyak orang tua yang tulus berdoa semacam itu kepada Allah. Walaupun mereka pun kalau merepotkan orang tua, itu logik dan fitrah anak itu membalas orang tuanya. Tapi saking tulusnya orang tua. Saya masih ingat sekali doanya ibu saya. Saat itu beliau berdoa minta kepada saya begini. Saya tuh berdoa nang sama Allah. Gitu. Apa bu doanya? Supaya kedua kakakmu meninggal dulu sebelum ibu. Saya punya dua kakak cerebral palsy. Mbak Risma dan Mas Yusar. Saya mohon sama Allah supaya kedua kakakmu itu wafat sebelum ibu. Kenapa? Supaya kedua kakakmu tidak ngerepotin kamu nanti ketika kamu sudah gede gitu. Supaya kamu bisa sama keluargamu. Biarlah mereka pulang sebelum ibu. Gitu.
Walaupun doa ibu tidak dikabulkan dalam tanda kutip oleh Allah di dunia, ibu saya meninggal lebih dulu, selang 6 tahun baru kakak saya perempuan, dan sekarang masih ada Mahzusa. Tapi di situ kita menjumpai dan kita mendapati itulah ketulusan seorang ibu. Itulah ketulusan seorang bapak. Yang mereka butuhkan itu bukan uang sebenarnya. Walaupun mereka tidak kita nafikan dan kita ingkari, mereka memang butuh uang. Untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari itu pun tidak berlimpah. Mereka sudah tidak lagi hasrat untuk membeli yang mahal-mahal. Karena mereka juga bisa mengukur diri mereka masing-masing gitu. Yang mereka butuhkan itu adalah kebersamaan yang kita berikan untuk mereka, menemani mereka makan pagi, menemani mereka untuk cerita di waktu malam sebelum mereka tidur, menemani mereka apa yang mengganjal pada hati mereka. Itu yang mereka inginkan. Dan tidak akan tegak birrul walidain kita. Tidak akan tegak birrul walidain kita sampai kesabaran kita mendampingi mereka sebagaimana sabarnya mereka ketika dulu mendidik kita. Itu arti birrul walidain untuk itu. Jadi itulah yang dikatakan oleh. Jadi ketika kita dalam kondisi birrul walidain, jangan jangan mendeskripsikan uang itu sudah mewakili semuanya. Jangan mendeskripsikan kalau kita punya gaji 15 juta, kita kasih orang tua kita 3 juta sampai 5 juta, lalu kita udah cukup. Enggak. Tanya deh jujur orang tuanya, yang lebih mereka hargai dari kita itu apa? Duduk, letakkan handphone, topel mereka gitu. Walaupun mungkin apa yang mereka sampaikan sama terus, itu jauh lebih mahal daripada apapun. Seiring nanti kita tua, kita akan ngerasain betul yang kita butuhkan sama anak itu ya anak itu senang sama kita. Makanya kalau kayak saya, anak-anak sudah mulai besar gitu ya. Kadang-kadang kan kita sedih gitu, anak-anak sudah digendong sudah nggak mau, kita sedih. Ya, kadang-kadang mereka punya sesuatu, mereka ceritakan sama ya, temennya tapi nggak diceritakan sama kita kan sedih kan Pak. Sama lah, orang tua itu ketika semakin tua semakin sensitif. Makanya saya sering menasihati diri saya dan setiap orang gitu. Ya kalau kita dapetin orang tua kita semakin sepuh itu semakin sensitif. Udah dimaklumi, nggak usah dimasukkan ke dalam hati perkataan mereka. Mereka menghadapi hari yang besar, mereka menghadapi hari-hari yang berat ketika mereka sadar satu persatu teman-temannya sudah wafat. Kabar-kabar yang mereka sering dengarkan itu tentang kematian fulan teman-teman SMP-nya dan teman-teman SMA-nya. Dan itu yang menjadikan kita tidak usah semua perkataan mereka kalau mereka lagi sebel terus tiba-tiba mengeluarkan kata itu, kata ini, dimaafkan karena mereka masanya berat. Temani mereka, ngobrol dengan mereka. Di situ nanti akan datang satu persatu solusi pada kehidupan. Saya masih ingat sekali, ada salah satu jamaah saya pernah jumpa dengan saya pada satu waktu sebelum Ramadan. Dia ketemu sama saya tiba-tiba ngomong begini, "Ustadz mau apa?" Gitu. Maksudnya, "Ustadz mau apa?" "Saya nggak butuh apa-apa. Ustadz mau hadiah apa? Mungkin saya bisa belikan." Saya nggak pengen apa-apa. Ada apa, akhi?" Lalu beliau cerita. Ya, saya itu Ustadz, beberapa waktu yang lalu saya terlibat masalah. Masalah ini berat saya rasakan dan sampai berbulan-bulan tidak kelar masalah-masalah ini saya uraikan. Sampai saya betul-betul tidak lagi punya solusi dan langkah untuk mengatasi masalah ini. Satu malam, tiba-tiba istri saya itu ngomong sama saya, "Ayo, kita malam ini kita nonton kajian yuk. Nggak usah lihat film, kita nonton kajian, kita kosongkan gelas kita nonton lah. Mungkin ada sesuatu yang bisa menjadi insight untuk kita." Suaminya yang memang lagi penat, lagi pusing ngomong, "Ya sudah, ayo." Qadarullah malam itu jatuh pilihan mereka untuk mendengarkan kajian kami tentang masalah orang tua.
suami istri ini, yang suaminya lagi banyak masalah, mendengarkan di situ bagaimana tentang kedudukan orang tua dan keutamaannya. Dengan izin Allah, mereka sadar kekurangan mereka dan kesalahan mereka. Dia nangis. Gitu. Paginya dia ngomong sama istrinya, saya akan ngajak dan saya akan menyapa ibu saya ya gitu. Saya ngerasa banyak kekurangan dengan ibu saya gitu. Istrinya mengizinkan, sudah sana kembali mendekat sama ibu. Padahal rumahnya dia dengan ibunya itu nggak terlalu jauh. Akhirnya dia betul-betul memperbaiki hubungan dia dengan ibunya. Pagi, siang, dia selalu menjumpai, terus mengajak pergi, lalu betul-betul meningkatkan kualitas interaksinya dengan ibunya dan baktinya dia dengan ibunya. Qadarullah, berjalan beberapa saat tiba-tiba beliau mendapatkan telepon. Singkat ceritanya, di balik telepon itu apa? Masalah-masalah yang dia dapatkan itu diselesaikan oleh Allah dengan perantara orang yang nelpon beliau itu. Makanya ketika ketemu saya ngomong, Ustaz mau minta apa, saya mau ngasih hadiah Ustaz. Saya bilang gak usah. Ini kisah. Makanya akhirnya menemani orang tua. Mungkin secara kasat mata, teori hitam di atas putih kayak ngurangin waktu kita, menyebabkan mungkin pekerjaan kita akan berantakan. Enggak, demi Allah enggak. Apa yang kamu berikan kepada orang tuamu, baik itu harta, apalagi waktu yang lebih mahal daripada uang, kamu berikan kepada orang tuamu. Tidaklah apa yang kamu berikan kepada orang tuamu, kecuali pasti diganti oleh Allah dengan ganti yang jauh lebih besar. Dan kita harus mengimani dan yakin. Itulah harga iman. Mengimani. Walaupun secara logika kita belum ketemu dengan apa yang kita imani. Dan itulah fungsi yang keempat. Birrul walidain itu apa sih? Yang keempat, menemani masa-masa senja mereka dengan waktu-waktu yang mereka lalui. Nyapa di waktu pagi, ngajak. Di waktu 2 hari sekali mungkin keluar. Walaupun cuma beli wedang ronde, walaupun cuma beli wedang jahe, walaupun cuma beli lele. Temenin. Tidaklah kamu infakkan waktumu, kecuali Allah balas. Dan al-waktu kesave. Waktu itu kayak pedang kan. Artinya waktu itu lebih mahal daripada uang. Kalau orang mengatakan time is money, waktu adalah uang. Itu definisi yang nggak paham itu. Waktu lebih mahal daripada uang. Karena uang itu nggak bisa beli waktu. Dan kamu berikan waktu itu kepada orang tuamu, maka tidak mungkin waktu yang kamu berikan akan kembali kosong kepada kita. Nggak mungkin pemberian kepada orang tua itu tidak mungkin kembali dengan tangan kosong. Apa yang kita berikan kepada orang tua kita pasti kembali kepada kita dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Itu udah jaminan dari Allah. Dan tidak mungkin memberikan kepada orang tua itu kembali kepada kita dengan tangan kosong. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Makanya pasti diganti oleh birrul walidain yang keempat. Memberikan waktu bersama mereka di masa tua. Sembari kita juga tetap menyelesaikan kewajiban-kewajiban kita. Bukan berarti kita langsung tidak kerja. Bukan kita berarti tidak beribadah dan nuntut ilmu. Saya nemenin waktu. Tidak. Semua ada waktunya. Dan kita berikan prioritas kita waktu itu kepada orang. Itu yang keempat. Apa yang kelima, yang keenam? Kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. We never knew a love like this before. When you leave it in Allah's plan, He can take you to places you never know. So we leave it all in His hands. He brought me light when I couldn't see, and my deen was incomplete. But that all changed when I met you to complete half my deed. Barakallah, it's all from above. From the moments